Cah. Sekarang kalian bisa lihat sendiri kan perbedaannya antara kamera Xiaomi dengan kamera Sony Alpha 6000. Beda kan view-nya dari speknya ya beda jauh lah antara smartphone dengan kamera mirrorless. Ya overall good, aku suka kali karena kamera udah bisa digunakan kembali. Oke guys, aku akan mereview sedikit tentang Sony Alpha 6000. Jadi di sini aku membelinya Sony Alpha 6000 sekaligus dengan satu set sama lensanya. Lensa kitnya yaitu 16-50 mm dengan f3,5 sampai 5,6. Ini adalah salah satu kamera impian aku sih sebenarnya. Udah lama memang searching tentang kamera ini, kamera Sony Alpha 6000 ini. Jadi aku udah searching dari blog sampai juga video-videonya di YouTube sampai compare. Misalnya Sony Alpha 6000 versus ya bla 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 lah. Udah bandingkan sekian bulan, akhirnya aku memutuskan untuk membeli ini. Ya perlu pengorbanan juga sih, harus ngumpulinnya tuh udah cukup lama juga ngumpulinnya sampai bisa beli kamera ini. Lanjut lagi tentang review. Seperti yang telah aku katakan tadi, bahwasanya aku membeli Sony Alpha 6000 ini satu set dengan lensa kitnya yang berukuran 16-50 mm dengan aperture f3.5 sampai 5.6. Dan Sony Alpha 6000 ini adalah jenis kamera APS-C actual size dengan Exmor APS HD CMOS dan Beyond ZX dengan besaran megapiksel yaitu 24,3 megapiksel. Sony Alpha 6000 ini adalah penerus dari Sony Alpha 5100, di mana peningkatan dari segi kecepatan autofokusnya di Sony Alpha 6000 ini sudah memiliki OLED True Finder-nya. Untuk bagian gripnya sendiri dibuat sangat comfortable karena dibalut dengan sentuhan kulit, jadi digenggam pun pas karena body mirrorless ini cukup kecil dan compact dan tidak begitu berat, tidak seperti kamera DSLR yang pastinya sangat cocok sekali dibawa kemana-mana, bisa dibawa kemana-mana pun kalian pergi. Untuk di bagian sebelah kiri terdapat lubang USB untuk ngecas dan juga HDMI serta ada logo Wi-Fi-nya. Perlu kalian ketahui bahwasanya Sony Alpha 6000 ini memiliki layar yang bisa di flip hingga 90 derajat guys. Jadi sangat membantu kali pada saat kalian fotografi ataupun videografi. Di bagian sebelah kanan terdapat logo NFC, di mana Sony ini sudah mendukung NFC, teknologi yang biasa kalian dapatkan di smartphone Android zaman sekarang ini. Dari segi peletakan tombol sendiri, menurut aku ini sangat comfortable, terutama ada tombol baru yaitu tombol bagian pengaturan aperture-nya, karena kita bisa dengan mudah mengatur aperture tanpa melihat tombol, hanya perlu men-scroll tombol aperture yang telah disediakan. Untuk dari segi desain keseluruhannya, jujur aku suka banget dengan desainnya karena desainnya yang kecil, bisa dibawa kemana-mana dan juga sangat pas, bisa dibilang cukup elegan untuk dari desain Sony Alpha 6000 sendiri. Sony Alpha 6000 sendiri sudah mengalami peningkatan dari versi atau tipe dari pendahulunya yaitu Sony Alpha 5100, di mana Sony Alpha 6000 sudah ada OLED True Finder. True Finder-nya sendiri sudah elektronik atau digital. Jadi gambar yang ada di display bila kalian menempelkan mata kalian di layar akan mati dengan otomatis. Dan sebaliknya jika kalian menjauhkan dari True Finder maka layarnya akan hidup kembali. Sony Alpha 6000 sendiri sudah memiliki fasilitas Fast Hybrid Auto Focus. Untuk frame-nya sendiri bisa nangkap 11 frame per second. Bayangkan, kalian bisa menangkap foto dengan banyak tanpa menghilangkan fokus atau momen sedikit pun. Untuk videografi sendiri, kalian sudah disuguhi dengan video Full HD 1080.
Lanjut lagi mengenai WiFi, di mana WiFi ini berfungsi sebagai untuk men-share foto kalian yang telah kalian capture. Kalian bisa share langsung ke smartphone kalian agar kalian bisa share langsung ke media sosial. Jadi ini fasilitas yang memudahkan kalian jika kalian menggunakan kamera mirrorless. Fasilitas WiFi ini adalah salah satu fasilitas yang memang ada di semua jenis mirrorless saat ini. Yang pastinya sebelum kalian men-share dari kamera mirrorless ke smartphone kalian butuh aplikasi. Untuk di Sony sendiri aplikasinya namanya Play Memory. Bisa kalian download di Google Play Store. Fasilitas ini sangat memudahkan sekali karena kita bisa share langsung foto-foto yang ada di kamera kita tanpa perlu menghubungkannya ke komputer terlebih dahulu. Selanjutnya, jika smartphone kalian memiliki fasilitas NFC, kalian juga bisa menggunakan fasilitas yang ada di Sony Alpha 6000, yaitu namanya Smart Remote. Tidak hanya menggunakan NFC, kalian bisa juga menggunakannya melalui fasilitas WiFi. Jadi keduanya bisa digunakan untuk aplikasi Smart Remote, di mana kalian bisa mengcapture dengan mengontrolnya melalui smartphone kalian. Mulai dari mengatur tingkatan exposure, hingga melakukan zoom in ataupun zoom out. Jadi fasilitas ini layaknya seperti kamera action cam. Jadi cukup mudah, tanpa kalian menggunakan timer, kalian bisa menggunakan remote ini untuk kebutuhan fotografi kalian, terutama untuk foto family, fotografi, dan sebagainya. Dan untuk sound recordnya sendiri, mic-nya itu udah stereo guys, digital stereo. Jadi suara kalian ya bisa dibilang nangkapnya sangat-sangat cukup baik. Jadi ya mungkin itu aja sih review sedikit aja mengenai Sony Alpha 6000 ya. Barangkali kalian berminat sih mencoba untuk membeli Sony Alpha 6000 sendiri. Kalau untuk tes videonya sih kalian bisa dilihat video aku sebelumnya di link bawah ini. Dan juga thank you for watching untuk video aku yang satu ini. Mudah-mudahan sharing dan juga testimoni atau review lah dari mengenai Sony ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan terus saksikan video aku, baik video sebelumnya dan juga video-video yang akan datang, dengan cara klik subscribe, komen, dan like. Dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian ya, biar berguna dan bermanfaat, sekaligus berbagi informasi kepada yang lain. Sekalian juga sih biar nambah view dan juga subscribe di channel YouTube aku guys. Okay, thank you for watching and see you in next video. Bye!